Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan, kesehatan, sehingga kita mampu untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, alangkah indahnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini. Jangan lupa like, dan jika memang diperlukan silahkan share ya. Ingat, subscribe tidaklah berbayar alias gratis. Pada bab 10 ini kita bertemu dengan bab meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yang mana pada semester kemarin kita sudah mempelajari tentang perjuangan Rasulullah di Mekah, dan pada semester ini kita akan belajar tentang perjuangan Nabi berdakwah di Madinah. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini juga, nanti setelah pembelajaran diharapkan kita akan memahami makna perjuangan dakwah di Madinah, menganalisis faktor-faktor keberhasilan dakwah di Madinah, dan menunjukkan sikap ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan. Dalam pertemuan ini kita akan mengingat kembali tentang sejarah terjadinya hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor terjadinya atau penyebab hijrah diantaranya adalah yaitu wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam makin berat. Di sisi lain, yaitu kesediaan penduduk Madinah yang dulu disebut sebelum Madinah adalah Yasrib, yaitu memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah antara lain seperti berikut, yaitu pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Kemudian pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Antara tahun 621 dan 622 mereka melakukan perjanjiannya di Bukit Aqobah. Maka perjanjian mereka, baiat mereka disebut dengan istilah Baiatul Aqobah, baik Baiatul Aqobah 1 maupun Baiatul Aqobah 2. Faktor lain yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah adalah
pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, baik Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy diantaranya adalah melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Muhammad. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Selanjutnya, melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Dan yang terakhir adalah musuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sohifah atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan derita dan kepedihan atas blokade ekonomi tersebut. Namun semua itu tidak menyurutkan kaum muslim untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melalui pemikiran yang mendalam disertai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslim untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Kaum muslimin diperintahkan untuk terlebih dahulu menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat merupakan orang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan kaum Quraisy. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kiranya masih banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.